Yang kedua, menyangkut dengan persiapan. Kami harapkan kepada Bapak Ibu Kasih dapat mengkoordinir seluruh peserta KSN dan dapat menyampaikan kepada kepala madrasah secara rutin dan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi kepada madrasah-madrasah. Adakah dilakukan pembinaan di masing-masing madrasah? Adakah madrasah itu melakukan pembinaan walaupun dalam kondisi COVID tentunya disesuaikan dengan kondisi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan tanpa adanya pembinaan, kita mustahil mendapatkan juara. Dan tanggal-tanggal penting tentang pelaksanaan KSN, mulai dari adanya uji coba tanggal 14 sampai 16. Sebagai persiapan uji coba, apakah dengan sistem dipusatkan di satu titik, misalnya di Madrasah A, dengan mengumpulkan pesertanya, misalnya dipusatkan untuk jenjang MI di Madrasah A, MTS di Madrasah B, MA di Madrasah C. Sebagaimana syarat-syarat kesiapan supaya tidak terjadinya kesalahan dan kekeliruan, baik jenis komputer yang digunakan, kemudian jaringan internet yang dibutuhkan, serta orang yang mengkoordinir HD masing-masing kabupaten kota dan HD di madrasah sebagai titik pusat pelaksanaan KSN. Yang kedua, bisa juga diserahkan ataupun misalnya pada madrasah masing-masing peserta dari MI -1 Aceh Besar misalnya. Maka pesertanya yang disiapkan perangkatnya hanya untuk baik untuk IPA, kemudian untuk matematika. Hanya untuk disiapkan 2 orang perlengkapannya. Baik komputernya, jaringan internetnya, jenis komputer yang digunakan atau laptop yang mencukupi syarat. Demikian juga untuk madrasah sanawiyah. Tentunya ada 3 bidang studi. Peserta yang disiapkan cuma 3 orang. Dengan kelengkapan semuanya. Demikian juga untuk madrasah aliyah. Dipersiapkan untuk 6 peserta di madrasahnya masing-masing. Tentunya, mana lebih baik? Apakah dipusatkan di satu titik? Misalnya 3 diambil atau ditempatkan pada 3 lab komputer madrasah, untuk MI di lab komputer madrasah A, untuk MTS di lab komputer madrasah B, untuk MA di lab komputer madrasah C. Silakan diskusikan dengan para kepala madrasah. Ini sehingga pada saat uji coba tanggal 14 sampai dengan 16 tidak lagi terkendala. Dan harapan kita sebelum 14 dan 16 sampai dengan 16 ada uji coba lokal dengan anak-anak dibawa ke lab, kemudian diberikan tes dengan beberapa soal yang sudah disiapkan oleh barangkali guru yang ada di madrasah tersebut. Sehingga anak-anak tidak saat
itu baru melihat komputer atau ruangan pada saat perlombaan atau pada saat uji coba. Ini penting. Ada pengaruh mental anak-anak. Sudah bersahabat dengan madrasah tersebut. Kemudian, semua kepala madrasah pada saat uji coba diharapkan hadir untuk melihat bagaimana kendala dan kondisi real. Ini penting. Kenapa? Ada sebuah motivasi besar untuk anak. Ketika kita hargai mereka, kita lihat bersama mereka, kita peduli mereka. Jangan hanya didampingi oleh guru pembinanya saja. Dan ada bahkan pengalaman yang pernah kami lihat, bahkan gurunya saja kadang belum datang. Anak-anak sudah duluan berada di titik atau di tempat yang ditetapkan. Tapi jauh-jauh hari sebelum perlombaan, baik nanti untuk kegiatan lomba tingkat kabupaten, ataupun pada saat sebelum uji coba, kita sudah siapkan anak dan kita terus mendampingi mereka. Nah, ini. Sehingga harapan kita tidak terkendala dengan alat. Nah, ini. Sudah capek-capek anak belajar dengan rajin, lalu sangat memukul sekali semangat mereka ketika sangat masuk loading ataupun saat mulai, lalu sudah terkendala dengan komputer mati. Kemudian menyangkut dengan persiapan juga sinyal dan menyangkut dengan listrik. Juga sering pengalaman tiba-tiba listrik mati. Kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Kasih Kurikulum dan Kesiswaan, kami juga menyampaikan surat kepada PLN Provinsi supaya selama tahapan-tahapan lomba ini tidak ada listrik yang mati. Demikian juga Bapak Kepala Madrasah atau kerjasama dengan Kasih Pendidikan Madrasah supaya membangun jaringan kerjasama dengan PLN masing-masing kabupaten kota. Kita butuh sentuhan mereka, kita butuh komunikasi dengan mereka, kita butuh silaturahmi dengan orang-orang untuk suksesnya acara kita. Hebat sekali anak sudah belajar, pontang-panting dia belajar tengah malam. Pembinaan sangat luar biasa. Ketika hari hanya macet. Macet dengan listrik, macet persoalan komputer, persoalan laptop, ini sangat terpukul kepada anak kita. Kemudian berikutnya, menyangkut dengan kesuksesan menang. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Kasih Kurikulum, jumlah peserta MA saja 1.222. MTS SMP 908. Kemudian MISD 1069. Berat pertaruhan ini. Belum lagi ketika kita nasional. Ketika kita nasional yang jumlah pesertanya nanti sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami harapkan kepada kita bersama supaya dapat mempersiapkan diri dengan matang di masing-masing komite KSM. Untuk KSM akan ke depan tanggal 21 sampai dengan 23 dan uji coba tanggal 14 sampai 16, tentunya panitia KSM, komite KSM kabupaten dan kerjasama dengan komite KSM tingkat satuan pendidikan untuk mempersiapkan. Demikian juga untuk tingkat provinsi. Harapan kami, setelah anak-anak kita yang menang di tingkat kabupaten kota, maka mereka akan melaju ke tingkat provinsi. Pada setiap bidang studi lomba itu dikali 3. Artinya yang diambil untuk yang akan diambil untuk maju
ke tingkat provinsi adalah juara 1, 2, 3 dari juara kabupaten kota. Setelah mereka menang kabupaten kota, ada proses pembinaan yang tidak terputus. Ini harapan kami. Apakah sistemnya pembinaan bersama, dikumpulkan anak-anak dari masing-masing juara ini, dibina secara serius, sesuai dengan bidang studi, sehingga setelah pengumuman lomba kabupaten kota tidak terputus, langsung mereka menuju mengikuti lomba tingkat provinsi. Ini harapan kami. Dan saya pikir yang juara kabupaten kota ini hanya MI 3 orang. MI berarti IPA 3 orang, matematika 3 orang. Hanya 6 orang yang dipikirkan sejumlah banyaknya madrasah di kabupaten kota. Saya pikir untuk 6 orang ini dan per bidang studi hanya 3 orang, pasti insya Allah akan bisa kita lakukan pembinaan secara maksimal dengan cara saling silaturahmi atau sharing bersama. Karena yang kita perjuangkan supaya masing-masing kabupaten kota itu akan terbaik. Terbaik itu tentunya bukan asal-asal. Sudah ada hasil mereka, tidak terputus. Bagusnya di karantina. Saya pikir semua kepala madrasah insya Allah sanggup memikirkan semua MI yang ada di kabupaten kota itu hanya memikirkan untuk 6 orang. Mustahil kalau tidak sanggup. Toh yang kita bina adalah mereka. Silakan mengeluarkan dana BOS untuk kebutuhan pembinaan KSM. Dan itu sangat legal sekali. Dengan catatan tadi bahwa kita tetap membuat aturan-aturan keuangan, termasuk mengeluarkan SK, komite KSM, baik tingkat satuan pendidikan, KSM tingkat kabupaten kota. Demikian juga yang untuk MTS, dari 3 bidang studi, masing-masing bidang studi 3 orang. 3 kali 3, 9 orang. Dengan sejumlah madrasah MTS yang ada di kabupaten kota itu, apakah tak sanggup untuk mengoptimalkan sebanyak 9 orang seluruh madrasah di kabupaten kota itu? Karena yang kita pikirkan adalah utusan dari masing-masing kabupaten kota, bukan personal madrasah. Harapannya itu. Sehingga pembinaan dapat dilakukan secara urung-urungan. Dan yang kita bina adalah anak kita. Harapkan mungkin 1 hari sebelum hari H lomba provinsi, ada jeda 1 hari mereka mengikuti untuk lomba provinsi. Sekali lagi kami mohon terus terang kepada Bapak Kan Kemenak dan kepada Bapak Ibu Kasih, kepada seluruh kepala-kepala madrasah, silahkan bersatu padu. Walaupun tetap pemenang itu ada, misalnya dari Aceh, misalnya mulai dari tingkat kabupaten kota 3 orang, 9 orang MTS, 6 orang untuk MTS 3 bidang studi kali 3 9 orang. Untuk MI berarti 2 bidang studi 6 orang. Untuk MA 6 bidang studi 6 kali 3 18 orang. Yang dipikirkan adalah seluruh madrasah se-kabupaten kota. Itu harapan sangat. Kami mohon sekali lagi. Jadi kita bukan ada hasil lomba, tapi maksimal mereka. Maksimal apanya?
mereka akan maksimal nilainya, mereka akan maksimal persiapannya, sehingga diberikan sejumlah soal yang berbobot. Kemudian berikutnya, usahakan karantina. Berikutnya, adanya pemberi soal yang lebih banyak. Ketika misalnya matematika, anak tidak cukup hanya ilmu matematika yang diberikan, tapi logika berpikir mereka harus diberikan. Cara-cara cepat harus diberikan. Demikian juga anak IPA, demikian juga anak IPS. Harus ada ilmu lain. Apalagi MTS, karena soalnya terintegrasi. Mereka harus tahu fikih. Misalnya MTS, mereka harus tahu bahasa Arab, mereka harus tahu bahasa Inggris. Ketika dia pintar sekali, eksaknya bidang studi yang sedang dia lomba, dan ternyata mereka kurang bahasa Inggrisnya, kurang bahasa Arabnya, sama saja mereka nanti akan tertinggal. Saya pikir kemudian nanti harapan kita untuk tingkat KSM tingkat madrasah sudah selesai. KSM kabupaten kota itu juga dilakukan dengan cara daring tentunya. KSM provinsi secara daring. KSM nasional dilakukan secara luring. Ini harus kita ingat. Karena itu berbeda dengan KSM sebelumnya, saya lebih orientasi kepada proses pembinaan. Kalau administrasi teknik nanti ada HD provinsi yang menyampaikan. Menyangkut dengan perbedaan KSM tahun 2021 dengan tahun 2020, adanya soal uraian singkat. Karena itu, untuk soal uraian singkat, anak tidak gampang menjawab. Kenapa tidak gampang? Mereka kalau tidak tuntas perhitungannya, mereka tidak ada hasil yang mereka jawab. Sekali lagi, tolong mereka, anak-anak KSM ini diberikan cara-cara cepat untuk perhitungan. Kemudian, untuk persiapan KSM tingkat nasional, tentunya ada eksperimen dan ada eksplorasi. Dan tim pusat akan datang ke Kanwil. Dan anak-anak daerah akan kita bawa ke Kanwil yang nanti kita pusatkan sesuai dengan hasil diskusi antara Pak Kanwil dengan bidang pendidikan madrasah untuk mengambil tempat strategis yang cukup jaringan untuk 11 orang ini. Masing-masing bidang studi hanya satu. MI, IPA satu orang, MI, matematika satu orang. Jadi total seluruhnya 11 orang. Dan insya Allah kami di bidang pendidikan madrasah akan maksimal. Kita berusaha maksimal. Tapi hari ini Bapak Ibu Kepala Madrasah, K2M, para Bapak dan Ibu Kasih, tolong maksimalkan proses pembinaan anak kita. Setelah lomba KSM, kurang lebih bulan 10 nantinya, bulan 11, anak-anak baru mereka masuk kelas belajar seperti biasa. Artinya apa? Saya mau sampaikan ini, dan ada beberapa madrasah yang saya datang, lihat sendiri, saksikan sendiri kemampuan anak kita, bahwa anak kita akui saja masih banyak kelemahan dan kekurangan. Terutama untuk perhitungan-perhitungan cepat. Anak kita tahu rumus, tapi ketika mereka hitung karena tidak bisa menggunakan kalkulator, demikian juga ketika ada integrasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, ternyata sebenarnya dia bisa jawab, tapi tidak bisa jawab karena dia tidak paham soal apa yang disuruh dari soal tersebut. Karena itu materi bahasa Inggris untuk MTS dan MA, materi bahasa Arab, materi fikih, akidah, akhlak sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ada di materi KSM itu tolong dimaksimalkan. Harapan kita, apa yang disampaikan oleh Bapak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan, Bapak Nasruddin MPD, harapan kita besar, Pak.
harapan kita besar para Bapak Kasih, KDKM, teman-teman hadir di daerah dan kerja keras para hadir seluruh kabupaten kota itu sangat menentukan terhadap kesuksesan KAS ini. Demikian juga menyangkut dengan pengawasan. Pengawasan tidak dimanai berarti kita harus hadir ke ruang ujian secara manual, tempat anak-anak mengikuti tes ujian, tetapi pengawasan dilakukan melalui aplikasi. Karena itu nanti kita sudah ada perhitungan dan akan dikirim dari pusat dan kita sudah bisa menghitung. Misalnya Kabupaten PD, jumlah peserta MI, Aceh Besar misalnya. Aceh Besar jumlah peserta MI 96 orang. Nah, 96 orang itu termasuk sudah SD, SDMI 96 orang. Terserah nanti Bapak kasih diskusi dengan kepala madrasah apakah dipusatkan di satu titik atau di madrasah masing-masing. Harapan saya, kami mengharapkan supaya mudah koordinasi, mudah mengkoordinir, mudah melihat, dipusatkan di satu titik dan cukupkan jaringan internet pada titik tersebut. Kemudian kalau 96 orang, berarti dibagi 40. Hanya butuh kurang lebih 3 orang. 3 orang sebagai pengawas. Dan pada saat lomba MI, dilanjutkan mulai dari sesi pertama. Dan pada sesi kedua juga bisa orang tersebut. Bukan sistem pengawasan itu misalnya pada sesi pertama orang A, lalu pada sesi kedua orang B, lalu besok MTS misalnya orang C, tidak cukup orang. Berarti pengawasan itu bisa dilakukan oleh orang yang sama walaupun pada sesi-sesi yang lain. Oleh karena itu harapan saya, harapan kita semuanya, oleh Kasih Pendidikan Madrasah masing-masing kota sudah siap. Kami butuh 4 orang pengawas. Si A, si B, si C. Silakan diskusikan. Tentu harapan kami pengawas di sini ketika tingkat kabupaten berarti tanggung jawab pengawas di Kemenang kabupaten kota masing-masing. Demikian juga pada saat nanti lomba tingkat provinsi, tentu tanggung jawab pengawas. Kami akan bisa mengambil dari pengawas Kemenang kota dan kita nanti akan mengambil juga dari bidang pendidikan madrasah provinsi. Barangkali sistem pengawasan ini tetap nanti akan disampaikan oleh Pak Haikal berdasarkan hasil Zoom meeting tadi pagi dan Ibu Ferry sebagai HD provinsi akan menyampaikan tuntas. Kita hari ini usahakan tuntas semuanya. Karena konsep kita bersama insya Allah, konsep saya di bidang pendidikan madrasah, kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kemudian kerja ikhlas. Kita persembahkan kepada Allah hasil yang kita kerjakan itu. Dan satu hal yang sangat penting adalah kerja ikhlas yang dihiasi dengan doa bersama. Karena itu alangkah baiknya sebelum lomba KSM itu tanggal 21 sampai dengan 23 di kabupaten kota, kita harapkan kepada madrasah masing-masing apakah baca Yasin ataupun doa bersama untuk anak kita. Doa sijnul muslimin. Doa adalah senjata bagi orang mukmin, orang muslim. Dan kadangkala kecakapan otak, kecerdasan intelektual tidak menjamin seseorang
tapi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kadang itu juga besar pengaruhnya. Karena itu mari kita bangun kerjasama yang konkret, nyata, bisa diukur, bukan sekedar ngomong. Kami akan keliling kalau diizinkan oleh Bapak Kakanwil untuk melihat hari uji coba beberapa kabupaten kota, kalau tidak terlalu sibuk. Tapi yang paling penting adalah kemandirian masing-masing kabupaten kota untuk siap melaksanakan dan mengikuti lomba pada tahapan-tahapan baik saat kabupaten kota, pada saat tingkat provinsi, dan pada saat nasional. Oleh karena itu, kepada semua pihak, Bapak Kasih, K2M, MI, MTS, dan MA, kami harapkan supaya membangun kerjasama yang konkret. Sekali lagi mohon, Bapak Ibu, mari bersinergi dengan kepala madrasah untuk melakukan proses pembinaan maksimal. Silakan hubungi teman-teman kami tim dari KSM, baik ada tim-tim daerah, para dosen, para guru-guru yang setingkat lebih tinggi daripada, misalnya pembina KSM di tingkat MI, tidak saja yang diambil adalah guru MI, tetapi silakan ambil guru SMA, guru MA, guru dosen, silakan. Karena jenjang materi KSM itu tinggi sekali. Kalau tidak begitu, susah sekali kita untuk mendapatkan menang di event nasional. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak MA, SMA dibutuhkan pembinaan eksplorasi, dibutuhkan pembinaan eksperimen. Dan harapan kita, kegiatan eksperimen itu bukan hanya dilakukan melalui tidak dengan percobaan, tetapi eksperimen itu dilakukan di ruang lab. Makanya pembinaan untuk SMA, MA itu dibutuhkan laboratorium. Silakan orang-orang cerdas yang pintar melakukan percobaan, silakan Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Kasih, bangun sinergisitas untuk bina bersama. Seperti yang saya sampaikan, lebih bagusnya mohon anak-anak kita dari lomba, mulai dari persiapan madrasah, dan harapannya nanti setelah juara kabupaten kota silahkan karantina. Dan kita akui dan kita bisa kerjasama dengan madrasah-madrasah yang ada asrama, boarding. Titipkan mereka di sana, silakan datang pembinanya di tempat tersebut. Baik Banda Aceh ada Darul Ulum, kemudian ada MUK, kemudian ada Babun Najah, dan juga kabupaten kota yang lainnya. Aceh Tengah ada MAN 2, Aceh Barat ada MAN 1 Aceh Barat. Pusatkan pelatihan mereka serius, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan belajar-belajar yang lain. Ada satu hal yang paling penting. Silahkan sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah MI, MTS, dan MA. Beri jaminan nilai kepada mereka. Terus terang saja, saya peserta lomba, ketika tidak ada jaminan nilai dari rapor, nilai yang bagus kepada peserta KSM, mereka ketika belajar fisika teringat, berapa nilai fikih saya di sekolah. Karena anak-anak pintar itu tidak mau korban. Oleh karena itu penting ini. Dan sangat penting berdasarkan pengalaman yang pernah kami lakukan di madrasah. Berikan jaminan nilai kepada peserta KSM, silakan. Panggil orang tua mereka, panggil guru, panggil kepala madrasah, silakan. Kalau selama ini dia ranking 1, jangan ragu-ragu, silakan beri ranking 1. Toh dia berjuang untuk satu madrasah. Toh dia berjuang untuk satu kabupaten kota. Toh dia berjuang untuk satu provinsi, menghasilkan nilai terbaik sebagai nama baik madrasah, nama baik kabupaten kota, nama baik provinsi, dan nama baik nasional. Kalau ada kepala madrasah yang tidak mau tidak mau menghargai anak-anak prestasi, para guru yang tidak mau menghargai anak-anak prestasi, itu sangat-sangat keliru.
silakan Bapak Ibu Kasih memanggil para kepala madrasah untuk buat kontrak atau jaminan nilai pelajaran lain kepada siswa. Dan silakan bangun komunikasi dengan orang tua daripada siswa tersebut. Insya Allah ketika kita lakukan secara bersama, target tujuan kita Aceh meraih prestasi di ajang nasional. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Kasih berada pada peringkat ketiga, insya Allah ya. Insya Allah dengan bersama kita bisa mewujudkan satu target madrasah mandiri, madrasah prestasi. Apalagi madrasah yang sudah dikeluarkan SK-nya yang besok akan dibagikan SK-nya oleh Pak Kakanwil kepada madrasah inovasi. Haram rasanya kalau madrasah inovasi tidak menghasilkan juara, paling kurang juara provinsi. Beban berat kepada kepala madrasah inovasi, madrasah unggul riset, madrasah unggul keterampilan, madrasah unggul keagamaan, madrasah unggul akademik, hanya 2 di Aceh, MAN 1 Banda Aceh dan MAN IC. Ini pertaruhan besar kepada Anda. Tapi saya yakin Bapak Ibu Kepala Madrasah sudah akan maksimal. Dan kerja Bapak Ibu, kita lihat realitas dan hasil beberapa hari ke depan ini. Mulai dari lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Selamat kepada Bapak Ibu Kasih yang telah membangun kerjasama dengan para kepala madrasah, melakukan pembinaan secara bersama dengan membangun sinergitas kerja. Demikian juga kepada pengurus K2M, MI, MTS, dan semua pihak untuk menyukseskan KSM 2021, mewujudkan madrasah mandiri berprestasi. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf mungkin sambutan saya panjang, tapi terus terang saja berdasarkan pengalaman yang ada, dengan kerja keras, kerja cerdas, cerdas tuntas, kerja ikhlas, prestasi akan bisa diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Semoga semangat dan motivasi yang Bapak berikan bisa ditransfer kepada kita. Dalam pelaksanaan KSM tahun 2021 ini akan disampaikan oleh Helpdesk KSM tingkat Provinsi Aceh kepada Ibu Feryati. Layar dan waktu disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, di sore hari ini syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu di ruang maya ya Pak ya. Sebenarnya kepinginnya dalam nyata gitu ya Pak. Cuma karena keadaan jadi kita buatnya seperti ini. Supaya tidak berpanjang kalam, baik saya akan coba men-share bagaimana aplikasinya ini. Ini jangan koordinasi. Udah nampak, Li? Nampak? Yang Kak Teresa nampak? Sudah. Nah, nampak Pak ya? Nah, koordinasi persiapan pelaksanaan kompetisi sains
tingkat kabupaten kota. Nah, ini merupakan pendaftaran atau peserta yang tidak diverifikasi pada tingkat kabupaten. Ini tingkat provinsi ya Bapak Ibu ya. Ini sekalian juga dengan banyaknya peserta tingkat MI, MTS, MA. Kalau MI itu se-Indonesia ada 13.534, MTS-nya 9.891, MA-nya 5.411, SD-nya 130, SMP 167, SMA 172. Jadi di layar ini kita nampak lihat berapa banyak persaingan yang anak-anak kita akan hadapi nantinya. Untuk MI itu tingkat matematika terintegrasi ada 12.417 peserta. Berarti anak kita akan memperebutkan satu dari 12.417 yang terbaik. Ya. Kemudian, nah ini khusus untuk Aceh. Aceh yang peserta dari Aceh aja, MI itu ada 528, MTS 301, MA 195, dan SD 15, SMP 23, dan SMA 62. Nah, kemudian ini ada rincian yang sering saya kirim juga di grup ya, tapi ini dah jumlah totalnya seluruhnya. Ini finalnya ya Bapak Ibu ya. Ini finalnya bahwa kalau kita lihat di sini Aceh Barat itu ada yang lulus 145. Ini masing-masing dapat dilihat. Nah, ini saya ingin menyatakan bahwa ada peserta yang memang beberapa kabupaten yang sedikit pesertanya. Nah, itu ya peserta yang sedikit, misalnya 1 sampai 2 orang atau 3 orang akan dimutasi ke kabupaten lain. Ya. Jadi nanti ada surat dari kabupaten yang peserta yang sedikit ke Kanwil, kami yang akan memutasi peserta tersebut ke kabupaten, misalnya Sabang ke Kabupaten Kota Banda Aceh, seperti itu. Karena kalau logikanya memang Bapak Ibu kan, untuk tingkat provinsi setiap kabupaten itu diwakili oleh 3 peserta. Jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi kalau pesertanya cuma 3, itu kan otomatis mereka menang semua. Atau misalnya pesertanya cuma 2. Setiap pelajaran itu pesertanya cuma 2. Nah, jadi maka peserta dari kabupaten tersebut harus dimutasi ke kabupaten lain. Nah, itu harus ada surat permintaannya. Nanti kami yang akan memutasinya, ya. Kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat berapa jumlah untuk peserta masing-masing kabupaten. Nah, kemudian ini kalau kita lihat grafik setiap provinsi, jadi kita itu urutan kelima ya, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara, dan kita Aceh 3.164 peserta. Semoga nanti kita juga mendapatkan 5 besar juga, insya Allah. Kalau Pak Kasih inginnya 3 besar, semoga insya Allah dengan semangat kita. Nah, ini merupakan grafik peserta di kabupaten. Ini peserta yang paling banyak mengirimkan peserta KSN-nya itu Kabupaten Biren, 324. Ya. Kemudian, nah, ini pembagian, ini kita langsung masuk ke dalam ini, bagaimana pelaksanaannya nanti, pembagian per sesi. Nah, karena tadi kita cerita tentang peserta, otomatis setiap peserta itu
sudah ada sesi-sesi dalam pelaksanaannya. Ini ada 10 sesi dalam pelaksanaan nanti, ya. Pada uji coba, misalnya mereka ujiannya pada hari Sabtu. Jadi ujian itu kan Sabtu, Minggu, Senin. Nah, ketika ujian pun mereka jadwalnya sama, jadi tidak ada perubahan jadwal, cuma hari dan cuma tanggalnya aja. Tapi waktu dan hari sama. Ini agar tidak membingungkan peserta. Jadi misalnya pas Sabtu, uji cobanya hari Sabtu tanggal 14, mereka sesi 1, maka pada ujiannya hari Sabtu tanggal 21 Agustus pelaksanaan, mereka tetap sesi 1. Ya. Nah, ini bisa dilihat, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ujiannya itu Sabtu sesi 1 jam 7.30 sampai 9.30. Nah, kita pakai WIB, itu matematika terintegrasi, biologi terintegrasi. Itu jumlah pesertanya 8.390 siswa. Jadi kalau kita lihat ini semua ada 10 sesi, itu ada 75.444 peserta, dan yang paling sedikit itu ini ya, apa nih, matematika terintegrasinya hari Senin itu MI. Jadi yang awal kali melakukan ujian itu MA, kemudian baru MTS, setelah itu baru MI. Ya. Jenjang ini. Nah, ini bagaimana cara mengawasinya? Nah, cara pengawasannya itu nanti kami kirim nama akunnya itu kalau kita lihat, saya udah lihat juga, cuman sebentar ya. Ini nanti kita buka web ya Bapak Ibu ya untuk mempermudah. Ini tadi kemana lagi? Ini ya. Nah, bagaimana, ini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana cara lihat akun pengawas. Nah, jadi pengawas kalau kita kemarin-kemarin sibuk, berapa jumlah pengawasnya. Nah, tadi saya sudah coba buka akun kabupaten, itu di situ sudah dilihat, sudah nampak itu ruang 1. Ruang 1 berarti pengawasnya 1 orang. Ya, nah, akun pengawas ruang 1 itu ada username. Nah, passwordnya itu akan diberikan 1 hari sebelum uji coba atau sebelum ujian. Nah, jadi kalau hari Sabtu kita melakukan kegiatannya, berarti hari Jumat insya Allah sudah dikirim. Ya. Kemudian ini, nah, cara mengunduh peserta. Insya Allah semuanya sudah mengunduh kartu, cuma ada di grup pengelola akun saya menekankan kali bahwa harus dilihat benar-benar di kartu peserta itu nama peserta dan tempat tanggal lahir. Mengapa nama peserta dan tempat tanggal lahir? Karena nanti dengan itu mereka untuk login ke waktu ujiannya. Jadi kalau namanya salah atau tempat tanggal lahirnya salah, ini dalam beberapa hari ini kita bisa memperbaiki. Tapi kalau nanti pas hari hanya salah, itu kalau ngadu ke kami, kirim ke kami, bagaimana cara mengubahnya nih Bu, pagi-pagi atau malamnya itu. Malam-malam, Bu, bagaimana ini cara mengubahnya? Ini udah salah, kemarin nggak dilihat. Itu kami angkat tangan, nggak bisa membantu. Jadi kami hanya bisa membantu nih saat inilah kita. Nah, jadi mohon tekankan kepada madrasah-madrasah untuk melihat benar-benar nama kartu siswanya, nama siswa, tempat tanggal lahirnya, ya. Nah, jadi nanti waktu ujian tuh lancar, seperti harapan Pak Kabid tadi, kita ingin semuanya itu berjalan lancar dan sukses, ya. Nah, kemudian, nah ini bentuk kartunya. Nah,
Tadi saya sudah katakan bahwa nomor peserta dan tanggal lahir merupakan akun peserta. Ya. Nah, jadi kalau sekarang ini bagaimana kalau salah? Ini sudah selesai. Tapi ada yang mau saya sampaikan juga. Bagaimana nanti kalau namanya salah? Itu namanya salah bisa kita lihat di web. Sebentar ya Bapak Ibu, kita buka webnya. Nampak nih? Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang tadi, ini akun pengawas ksn.go.id/pengawas/masuk. Nah, ini nanti di sininya nanti bisa dilihat di web kita. Kemudian ini kuncinya yang H-1 yang akan diberikan. Ya, kalau sekarang ini tidak bisa. Nah, ini ya. Ini saya coba lihat. Nah, jadi misalnya, ini saya lihat, saya cuma bisa melihat ada beberapa kartu yang belum diunduh. Berarti ini saya coba masuk di Aceh Selatan ya, izin ya Bapak kasih protokolnya, saya coba masuk di Aceh Selatan biar lebih mudah lah, lebih gampang gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat bahwa bisa kita monitor ya, ini ada yang belum kartunya belum diunduh. Nah, ini ya, ini bisa tolong pengelola akunnya untuk mengingatkan pesertanya untuk cepat mengunduh. Jangan nanti udah saat genting baru. Ini sekarang kan waktunya masih panjang, jadi kita agak lebih santai untuk melihat mungkin ada kekeliruan dalam penulisan nama anak. Karena mana tahu ya Bapak Ibu ya, rezeki anak kita menang juara, dapat emas, tapi namanya salah misalnya di sini namanya Fitria Almunasfa. Ternyata namanya Fitria F gitu. Kan sedih Pak, karena nanti dia punya piagam atau semuanya akan digunakan. Dia itu kebanggaan bagi orang tuanya. Apalagi kalau namanya itu memang benar-benar bagus gitu. Ya Bapak Ibu ya, jadi saya mohon agar nama pesertanya itu dilihat, dicek. Nah, jadi bagaimana nanti cara mengubah karya Nah, ini kita mau ngubah. Ini Bapak Ibu juga di sini nampak ya. Di sini ruangnya 1. Berarti pengawasnya cuma 1. Seperti Pak Kabid bilang tadi bahwa pengawas ruang ini bisa untuk sesi 1, bisa untuk sesi 2. Jadi juga nanti pengawas ini bisa juga digunakan untuk jenjang yang lainnya. Jadi cukup 1 pengawas jika memang ruangnya 1-1. Tapi ya, nah ini sudah ada informasi lengkap sebenarnya di akun. Nah, kemudian kalau memang jadi kalau nanti hasil verifikasi peserta MI. Nah, ini jika nanti salah namanya di sini bisa dicek Aura Rahmadani. Diklik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti di sini diubah. Ya. Di sini diubah. Nanti simpan datanya, reset simpan data. Seperti itu. Nah,
Hmm, jadi saya rasa sampai di sini informasi dari saya. Mungkin nanti Pak Haikal bisa menambahkan sedikit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin harus kami sampaikan terkait teknis pada saat pelaksanaan kompetisi sains madrasah KSM, baik pada saat uji coba maupun pada saat KSM yang sebenarnya. Izin, mohon saya persiapkan dulu untuk presentasinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di tingkat madrasah harus menyiapkan proktor dan teknisi terkait penyiapan perangkat dalam pelaksanaan ujian KSM nantinya, baik ujian yang sifatnya uji coba maupun yang sifatnya atau ujian yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebentar, kayaknya ada perlu kami sampaikan bahwasanya, terdengar nggak suara? Bentar, saya buka satu ya untuk ngecek. Kedengaran, Pak Haikal, kedengaran. Kedengaran, Bu Nelly ya? Dengar. Ya, izin ya Bapak Ibu untuk videonya tidak saya hidupkan mengingat jaringan kita sedang tidak bagus. Makanya dari tadi Pak Kabit, kemudian Bu Peri dan lain-lain, jaringannya agak terputus-putus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana yang sudah ada dalam petunjuk teknis terkait KSM, perlu adanya proktor di madrasah dalam rangka penyiapan KSM, dalam rangka pelaksanaan KSM. Nah, selain itu juga di tingkat kabupaten kota harus ada namanya helpdesk kabupaten kota untuk kegiatan KSM. Jangan salah, nanti jangan disamakan antara asesmen nasional dan lain-lain kegiatan yang ada helpdesk-nya. Jadi ini harus disiapkan helpdesk untuk KSM. Terlepas orangnya sama ya, itu dikembalikan ke kebijakan masing-masing pimpinan di kabupaten kota masing-masing. Jadi untuk kebijakan dikembalikan ke pimpinan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kami akan memberikan sedikit gambaran sebelum sesi tanya jawab terkait pengawasan pada KSM. Yang pertama sekali perlu kami sampaikan, pada saat nantinya, apakah uji coba maupun pada saat ujian, harus adanya persiapan dan aktivasi peserta 10 menit sebelum ujian berlangsung. Tadi Bu Peri sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu jadwalnya. Misalkan jam 8. Jadi jam 8 kurang 10 peserta sudah diaktifasi untuk dimulai ujian. Nah, ujian dilaksanakan 90 dan atau 120 menit, ada jeda 30 menit antar ujian. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di
jadwal ini. Jadi di sini jelas tergambar bahwasannya 7.30 misalkan MA di sesi pertama 7.30 sampai 9.30. Nah, di 7.20 pengawas wajib mengaktifkan atau harus mengaktifkan peserta agar pesertanya bisa login ke ujian. Nah, tapi ada kriteria-kriterianya, nggak bisa seorang pengawas langsung melakukan sebegitunya gitu. Nah, jeda antara sesi ini sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 berakhir di 9.30 dan sesi 2 dimulai jam 10.30. Nah, jeda ini adanya 30 menit antar sesi untuk persiapan Bapak Ibu semua. Kemudian terkait pengawas, jumlah pengawas bisa dilihat di akun komite kabupaten kota atau akun kabupaten kota. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan berapa orang pengawas, lihat di akun komite berapa yang sudah disiapkan oleh aplikasi. Berapa ruang yang disiapkan? Kalau disiapkan 2 ruang ya silakan 2. Tapi bagaimana kejadiannya andaikan Pak kami nggak ada orang, cuma ada 1 orang. 1 orang untuk 2 ruang diperbolehkan. Tapi ingat satu catatan bahwasannya resiko ditanggung oleh masing-masing. Karena 1 ruangan itu jumlahnya 40, jadi 80 Bapak Ibu. Kalau dia menghandle 2 ruang atau menghandle lebih dari 1 ruang. Nah, ini akan kewalahan dan nantinya yang kita takutkan si pengawas tidak bisa membantu siswa atau peserta ketika ada kendala karena terlalu banyak yang diawasi. Itu. Jadi makanya kita menyarankan lihat di akun masing-masing kalau diberikan 2 ruang, ya siapkan pengawas untuk 2 ruang. Syaratnya dapat mengoperasikan komputer atau sosial media. Jadi dapat mengoperasikan komputer atau sosial media. Jadi enggak seorang pengawas itu ya bisa mengerti, bisa ngeklik, memang begitu. Jadi enggak harus seorang pengawas harus tahu tentang jaringan, misalnya ping IP bagaimana, itu enggak perlu kalau pengawas karena kita sudah ada proktor. Gitu. Nah, dapat berkomunikasi dengan baik, sehat jasmani dan rohani, telah memahami petunjuk teknis pelaksanaan ujian. Ini syarat wajib yang harus dipenuhi oleh 1 orang pengawas. Gitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian ada rukun pengawas. Rukun artinya apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang pengawas. Yang pertama dia login. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ferry gambaran awal terkait web login. Jadi loginnya bisa di online dimanapun. Jadi cuman kita menyarankan walaupun pengawas bisa online dimanapun, karena kan dia pakai web, jadi bisa online dimanapun, tapi kita menyarankan kalau bisa pengawas dalam satu kabupaten itu ngumpul di satu tempat atau ngumpul di satu titik atau lokasi. Kenapa? Begitu ada kendala bisa sharing-sharing. Pak, saya ada kendala ini, Ibu, saya ada kendala ini. Jadi ketika ada saling sharing, masalah akan cepat terselesaikan. Jadi walaupun aplikasi untuk pengawas KSM ini bisa secara online. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah login si pengawas harus mengaktifkan ujian sebagaimana tadi disampaikan 10 menit sebelum ujian berlangsung. Nah, bagaimana kalau seandainya si pengawas tiba-tiba tidak mengaktifkan? Jadi pengawasnya ini lalai dalam menjalankan tugas. Nah, itu akan diaktifkan oleh pusat dan itu akan menjadi catatan bagi kita bersama di waktu ujian yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengawasi peserta. Jadi nanti kita akan sampaikan aplikasinya, kita akan kasih gambaran lebih menyeluruh. Kalau tadi kan cuma lihat webnya saja, kita nanti akan masuk ke dalamnya. Kemudian menegur peserta, mengisi berita acara, menjawab pertanyaan peserta, dan menutup ujian. Jadi Bapak Ibu, ujian harus ditutup oleh si pengawas. Kalau nggak ditutup, ya berarti nggak selesai ujian. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lanjut.
Kemudian terkait proktor atau teknisi lokal, memahami konsep komputer, jaringan, dan sistem informasi, dapat berkomunikasi dengan baik, ya dapat berkomunikasi dengan baik, artinya jangan marah-marah lah, kalau ada masalah jadi langsung marah-marah atau apa. Kemudian sehat jasmani dan rohani, telah memahami petunjuk teknis pelaksanaan ujian. Jadi jangan yang sudah tertulis, tanya lagi sama yang lain, ini kayak mana solusinya gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh proktor? Proktor melakukan sosialisasi teknis kepada pengawas. Jadi pengawas disampaikan, Pak, Ibu, ini kliknya di sini, ini webnya, ini alamatnya itu. Memastikan jaringan internet kalau memang di satu tempat dilaksanakan pengawasan, di satu lokasi untuk pengawasan, menyiapkan perangkat peserta, menyiapkan perangkat pengawas, melakukan pendampingan pada peserta dan pengawas jika ada jaringan error atau jaringan putus atau ada kerusakan perangkat, itu di proktor. Kemudian merapikan perangkat ketika sudah selesai. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini persiapan perangkat komputer untuk melaksanakan pengawasan. Para pengawas dan peserta ujian diharapkan mempersiapkan perangkat komputer dengan kelengkapan sebagai berikut. Ini kelengkapan minimal Bapak Ibu. Jadi saya pikir sepertinya ini sudah pernah disampaikan terkait ini bahwasanya harus menyiapkan laptop PC minimal 12 inch, dilengkapi dengan kamera. Khusus peserta dilengkapi dengan kamera. Kalau pengawas nggak perlu. Jadi peserta wajib ada kamera. Itu. Nah, minimal 2 GB RAM 2 GB, minimal 10 GB storage untuk ini terutama untuk peserta menggunakan OS Windows 8 ke atas. Jadi kalau Windows 8 ke bawah tidak bisa digunakan. Kemudian memiliki koneksi internet yang stabil minimal 2 Mbps. Disarankan tidak menggunakan tethering hotspot. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan bahwasanya untuk peserta ada aplikasi khusus yang disediakan. Kita tunggu saja. Mungkin dalam waktu dekat akan di-share atau akan dibagikan ke kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, dan khusus untuk pengawas, mohon menggunakan browser Google Chrome. Jadi jangan Firefox ataupun Opera dan lain-lain sebagainya lah. Gitu. Jadi mohon menggunakan Google Chrome khusus pengawas. Dan tidak ada aplikasi untuk pengawas. Pengawas langsung masuk ke alamat web yang disampaikan, nanti login dan lakukan tugas pengawas bagaimana yang sudah ditetapkan. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau suara saya tidak jelas kedengar boleh dicat. Saya juga akan baca chat Bapak Ibu. Untuk pengawasan. Nah, ini dia. Jadi nanti sebagaimana tadi disampaikan, ada webnya untuk pengawas, nama alamat webnya ini. Dan tadi ada yang ngecat, Pak, tolong di-share PPT-nya atau materinya. Oke, kita akan share setelah ini. Pokoknya apapun yang dibutuhkan, kita akan share informasi kepada Bapak Ibu semua untuk kemudahan kita bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian, cek. Yuk, dengar. Kedengar nggak? Dengar. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk ini nama pengguna kata sandi bisa dilihat di akun Komite Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di akun Komite Kabupaten Kota kapan untuk kata sandinya atau passwordnya. H-1 sebelum uji coba dan H-1 sebelum ujian. Kemudian ini
tampilan pengawasnya. Nggak apa-apa, nanti kita akan login ke webnya saja biar lebih tampilannya lebih indah. Kemudian apa yang harus dilakukan pengawas? Ada 5M. Yang pertama mengaktifkan, yang kedua mengawasi, yang ketiga mencatat, yang kelima menegur, yang keempat menegur, yang kelima menjawab. Nah, bagaimana kalau seandainya KSM dilaksanakan secara luring atau dilaksanakan secara di satu tempat yang bersamaan, katakanlah di sekolah, berarti yang harus kita laksanakan bukan 5M tambah 6M tambah satu lagi adalah menjaga protokol kesehatan. Satu lagi Bapak Ibu, kalau dilaksanakan secara luring. Jadi kalau dilaksanakan di rumah sekolah, berarti ada 6M bukan 5M. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tugas dari para pengawas, mengaktifkan peserta, jangan lupa. Dan Bapak Ibu nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilan ini artinya seperti ini. Memang siswa diberikan aplikasi yang kameranya itu akan hidup secara otomatis. Nah, tapi pengawas tidak akan melihat kamera yang gambar dalam bentuk video. Jadi dalam bentuk gambar, dalam bentuk gambar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian mengingat, karena agar jumlah kapasitas penyimpanan di server itu kecil, maka yang diambil itu adalah capture dari kamera si peserta. Dan si peserta tidak akan pernah tahu kapan aplikasi akan meng-capture dia. Jadi Bapak Ibu sekalian sampaikan ke peserta, walaupun ini foto, jadi kita tidak pernah tahu kapan aplikasi akan memfoto para peserta KSM yang sedang melaksanakan ujian. Jadi kalau ditanya kapan difoto, kita nggak pernah tahu kapan. Yang tahu itu adalah pembuat aplikasinya kayaknya. Jadi Bapak Ibu kemudian si pengawas harus mencatat berita acara dan berita acara yang harus diselesaikan. Satu berita acara per peserta, makanya kita sampaikan tadi, walaupun dia bisa melakukan, si pengawas bisa melakukan atau menghandle dua ruang sekaligus diperbolehkan. Tim ahli KSM pusat memperbolehkan. Tapi secara teknis nantinya akan memberatkan tugas daripada pengawas dan akan mengecoh fokus dari pengawasan yang dilakukan. Itu Bapak Ibu. Kemudian mencatat berita acara, menegur para peserta. Jadi pengawas bisa menegur peserta Bapak Ibu. Jadi selama kegiatan, walaupun tidak ada berada di satu ruang yang sama, pengawas bisa melakukan teguran kepada peserta. Nah, dan teguran ini akan diterima oleh peserta. Jadi nanti kita akan melihat lebih rinci di web. Kemudian Bapak Ibu, pada saat peserta ujian ditegur, maka akan keluar tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Teguran dari pengawas. Ini di komputernya peserta. Jadi peserta akan melihat tampilan seperti ini. Itu. Di sini ditulis peserta ujian tidak sama dengan identitas peserta. Itu. Dan pastikan Bapak Ibu peserta ketika pertama sekali login harus menfoto bersama dengan kartu ujian. Nah, jadi dia foto bersama dengan kartu ujian. Itu jangan diingatkan kepada para peserta kita. Dan pengawas tidak akan mengaktifkan ketika siswa belum memfoto dengan beserta dengan kartu ujian. Nanti pengawasnya bisa ingatkan fotonya belum beserta dengan kartu ujian. Nanti di web kita akan tampilkan sesaat lagi. Peserta juga bisa bertanya kepada si pengawas, karena kita aplikasinya belum ada, jadi saya nggak bisa demo Bapak Ibu. Kalau untuk peserta, kalau untuk pengawas kita akan demo sebentar lagi. Akan tampil seperti ini, yang kuning ini. Jadi kalau yang merah ini peserta mengambil gambar. Ini tampilan gambar. Bukan peserta, maaf ya, pengawas melihat gambar di sini.
Kemudian ini ada yang kuning ini Bapak Ibu, ini artinya peserta ada bertanya kepada pengawas. Gitu. Jadi, nah si pengawas kemudian menjawab pertanyaan daripada peserta. Katakanlah ini ada tampilan peserta katakanlah kameranya itu rusak, kan? Nah, itu si pengawas bisa jawab hubungi proktor, itu. Hubungi proktor. Kalau si peserta nulis kameranya rusak. Tapi kalau peserta menanyakan ke pengawas, Pak, Ibu, soal saya tentang soal katakanlah apapun bentuknya, jadi pengawas menjawab seadanya terkait soal. Jadi tidak boleh menjawab detail terkait soal. Nah, seandainya si pengawas tidak bisa menjawab, ada pilihan di bawah ini, pilihan teruskan ke pusat. Jadi misalnya dia tanya tentang soal, soalnya kurang nampak tulisannya bahasa Arabnya atau apa misalkan, ini ada klik teruskan ke pusat karena itu bukan kewenangan kita. Ya Bapak Ibu, ini aplikasi untuk peserta kita belum ada, mungkin sebentar beberapa waktu lagi akan disampaikan ke kita. Aplikasinya bukan Exam browser, tapi langsung aplikasi multi run. Kalau keluar tanda Windows Protect, maka klik More Info, nanti akan keluar Run Anyway. Nanti klik aja. Kemudian untuk login peserta login menggunakan nomor peserta dan tanggal lahir. Jadi Bapak Ibu kalau mau memperbaiki nama tanggal lahir silahkan diperbaiki paling lambat besok siang. Paling lambat tanggal 11 siang, 11 siang. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya itu hanya bisa dikoreksi di tingkat komite kabupaten kota, artinya di akun kabupaten kota dan di akun Kanwil. Jadi Bapak Ibu di kabupaten kota silakan melakukan koreksi jika memang harus ada dikoreksi terkait data siswa. Nah, karena jadwalnya itu terbatas sampai dengan tanggal 11 siang, kami menyarankan Bapak Ibu menerima pengaduan sampai dengan besok siang. Mengingat bisa jadi yang harus Bapak Ibu perbaiki itu sampai 200-300 peserta katakanlah. Jadi itu akan memakan waktu yang cukup besar saya pikir ketika Bapak Ibu harus mengoreksi data peserta yang salah. Itu saran dari kita, tapi teknis kita kembalikan ke Bapak Ibu. Kami pastikan tanggal 11 siang ketika Bapak Ibu atau madrasah di tempat Bapak Ibu tidak melakukan koreksi tempat tanggal lahir atau data yang lain, padahal datanya itu salah, maka risiko dikembalikan ke masing-masing. Itu. Nah, apa risikonya? Risikonya ketika login tidak bisa login. Ketika bisa login, tapi waktu keluar sertifikatnya akan keluar dengan sertifikat dengan data yang salah. Jadi banyak hal yang akan dirugikan kalau memang data kita itu salah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Deskripsi ujian. Ini tampilan dari ujian, Bapak Ibu. Di sini nanti ada tampilan ini yang ini mungkin Bapak Ibu juga nampak di sebelah kanan. Ada unggah foto. Ini artinya foto ketika peserta pertama sekali tampil bersama dengan kartu ujian. Jadi kalau pengawas menyampaikan foto bersama kartu ujian belum ada, bisa mengunggah kembali fotonya. Jadi bisa mengunggah kembali dan simpan kirim gitu. Dan bisa lihat juga foto yang sudah dikirim ke pengawas. Kemudian ujian akan dimulai, ini kondisinya, dan ini seharusnya yang dilakukan oleh para peserta. Ini bukan peserta, ini ya tim, saya nggak tahu tim dari mana ini. Pokoknya ini tampilannya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ada
kartu ujiannya ada nampak juga peserta KSM gitu. Dan ini foto ini wajib sebelum mengaktifkan aplikasi ujian oleh pengawas. Sebelum pengawas mengaktifkan aplikasi ujian. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ini ujiannya. Setiap ujian, setiap soal bisa dijawab A, B, C, D, silakan dipilih. Bisa dilewati. Misalnya mau jawab nomor 3 dulu, mau jawab 5 dulu, atau mau 7 dulu, ya dipersilakan. Atau dari nomor 7 kemudian mau kembali lagi ke nomor 2, dipersilakan. Ini bisa, itu Bapak Ibu. Ada soal uraian yang harus diisi, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Ya, jadi uraiannya itu sesuai dengan pertanyaan. Kalau memang 50 ya 50. Ya, kalau memang jawabannya 50 ya 50, seperti sampai nampak di tampilan ini. Yang terakhir, selama ujian, sebagaimana juga kita sampaikan, pengawas bisa menegur. Katakanlah si peserta ujian peserta ujian bersama dengan orang yang lain di belakang layar. Itu pengawas bisa menegur bersama dengan orang lain pada saat ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Karena pengawas, dan itu bukan pengawas. Kalau pengawas kan dia bisa online. Nah, bagaimana kalau koneksi itu terputus? Silahkan coba kembali. Kalau klik coba kembali juga tidak bisa. Kalau misalnya peserta tiba-tiba kalau sedang ujian koneksi terputus, klik coba kembali. Kalau coba kembali tidak bisa, keluar dari aplikasi. Nanti mulai lagi waktu ujian yang sudah digunakan tetap akan ada, dan waktu ujian yang tersisa juga tetap akan ada. Jadi nggak masalah ini. Kalau jika koneksi internet terputus. Ujian selesai Bapak Ibu. Nanti ada perintah ketik kata selesai terlebih dahulu untuk menyelesaikan ujian. Jadi Bapak Ibu sampaikan ke peserta, ketika selesai ujian tidak bisa langsung ngeklik ke tombol atau ke menu selesaikan. Jadi harus tulis dulu selesaikan, baru klik selesaikan. Gitu. Ya, itu Bapak Ibu ujian selesai dan terima kasih. Kita lanjut ke sebentar ya. Ke pengawasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini pengawas ruang ujian, ini webnya. Tapi ini ID-nya ID dummy Bapak Ibu. Jadi ini sementara saja untuk pengenalan kepada Bapak Ibu pengawas nantinya. Oke, kita login. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi tampilannya layar jumlah sesi. Pak Haikal layarnya nggak kelihatan. Oh enggak ya? Di layar nggak nampak. Oh sebentar. Nggak nampak, kita stop sebentar. Udah ya? Udah nampak Bu Nelly ya? Udah ya? Oke, aman. Oke, aman. Sudah di posisi, udah nampak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini tampilan kepada Bapak Ibu adalah akun dan untuk pengawasan KSM. Tapi saya menggunakan ID dummy, artinya ID yang sementara. Jadi nanti akan ada ID khusus yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Untuk di sini bisa dilihat katakanlah yang sudah aktif itu adalah Matematika MI. Jadi kita klik di sini. Yang barusan ini adalah beranda. Klik di pengawasan peserta. Di sini kita anggap saja ruang 1 ujian. Seharusnya ini tidak bercampur Bapak Ibu, jadi tidak ada
IPA, matematik. Tapi ini kan cuman ID dummy untuk gambaran kepada kita semua. Jadi misalkan ini aktif atas nama Dimas Saputra, kita aktifkan, klik aktifkan, katakanlah peserta aktifkan. Nah, atau ini kita aktifkan IPA METS. Wah, kayaknya nggak bisa, nggak apa. Ini aja, ini katakanlah sudah aktifkan, nanti ada ini katakanlah MTS. Kemudian Bapak Ibu nanti ada pilihan MTS juga, ini baru ada MIMA karena ini ID dummy, jadi tampilannya juga belum begitu lengkap. Jadi Bapak Ibu nanti aktifkan, ada klik menu aktifkan, atau mau aktifkan semuanya satu kelas juga dipersilakan. Klik satu kelas, aktifkan. Tapi pastikan sebelum aktif, pastikan si siswa telah melakukan foto. Ini dia. Nanti kita bisa lihat nih, siswanya udah mutu belum dengan kartu peserta. Gitu. Kalau udah mutu dengan kartu peserta, silahkan diaktifkan. Gitu. Dan kalau dia belum mutu, Bapak Ibu bisa melakukan teguran. Di mana teguran? Tegurannya di sini Bapak Ibu, di menu yang warna biru. Jadi ini ada warna biru, tekan klik oke. Menegur apa? Katakanlah peserta yang ujian akhir rekam tidak sama dengan identitas peserta. Ya macam tadi, jadi kartunya belum nampak misalkan. Cari aja alasannya, sudah ada di sini, tinggal dipilih saja. Katakanlah terdapat orang lain hasil tangkapan kamera selama ujian berlangsung. Tegur. Itu. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat ini nanti selaku pengawas Bapak Ibu harus memastikan antara foto yang di sini, ini foto di kartu peserta, atau foto yang di-upload ke aplikasi dengan foto yang terekam di kamera selama ujian yang di sini. Nah, yang di sini. Ini dan ini harus sama. Itu. Atau harus mirip, bukan harus sama ya, harus mirip. Itu. Nah, kemudian datanya juga harus sesuai, misalkan Siti Nurfadilah, sedangkan namanya yang lain, misalkan katakanlah Saputra. Kemudian Bapak Ibu, ini ada berita acara di sini. Jadi berita acaranya Bapak Ibu, misalkan berkas, kartu, dan foto peserta tidak sesuai. Contoh, peserta yang ujian hasil rekam tidak sama dengan identitas peserta. Misalnya ketika dia mutu antara foto kartu dengan ketika dia melakukan foto kartu dan peserta melakukan foto kartu bersama dia, antara kartu dengan dia itu berbeda. Itu klik di sini. Terdapat orang lain pada hasil tangkapan kamera selama ujian berlangsung, katakanlah selama dia ujian ada orang lain yang jalan-jalan di belakang. Nah, itu diklik di sini. Diklik di sini gitu. Klik. Nah, dan bisa dan pengawas bisa melakukan tambahan catatan lainnya. Jadi, nah bagaimana kalau tidak ada catatan apapun? Nggak usah diklik Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada catatan apapun ya tidak usah diklik. Jangan, bukan artinya semua peserta harus diklik, minimal dapat satu klik, dapat sekali klik, itu nggak harus. Itu. Jadi kalau memang nggak ada nggak usah diklik. Kalau nggak ada masalah. Gitu. Ya, saya pikir itu saja Bu Nelly. Halo Bu Nelly. Iya Pak. Apa? Saya pikir itu saja, atau kita istirahat atau kita terima pertanyaan. Berapa pertanyaan ya gitu. Tapi sedang azan nih Pak. Sudah azan. Atau kita istirahat dulu sekitar 15 menit, kemudian Boleh. kita sisi tanya jawab.
tanya jawab mungkin tidak lama, sekitar 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan saja secara umum. Boleh. Oke, nanti selanjutnya kalau nanti kita akan diskusi lebih lanjut jika memang ada hal-hal yang perlu dibahas setelah pertemuan kita hari ini. Karena perlu lagi sesi pertemuan sebelumnya. Ya udah, nanti kita akan bicarakan dengan pimpinan terkait masukan dan saran dari Bapak Ibu semua. Itu saja Bu Nelly, kita closing dulu Bu Nelly ya. Ya. Baik, Closing Bapak sementara. Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu sholat telah tiba, kita istirahat sekitar 15 menit, kemudian lanjutkan lagi. Terima kasih.